Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wilda Eka Lasena dengan NIM 721180009 dari Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang aplikasi kinetika reaksi pembuatan biodiesel dari minyak jelantah melalui reaksi transterifikasi basa, dengan tujuan untuk menentukan parameter kinetika reaksi orde 1 pada pembuatan biodiesel dari minyak jelantah melalui reaksi transterifikasi dengan katalis NaOH. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, karakteristik minyak jelantah. Pada tabel 1 menunjukkan karakteristik minyak jelantah yang digunakan dalam penelitian ini. Komposisi ini sedikit berbeda dari komposisi minyak jelantah yang dilaporkan Heng et al. Pada tahun 2016. Hasil perhitungan menggunakan karakteristik minyak pada tabel 1 menghasilkan massa molar trigliserida yang terdapat pada minyak jelantah adalah 857,3 gram per mol. Oleh karena itu, reaksi menggunakan 100 ml minyak dan 18 ml metanol memberikan rasio molar minyak terhadap metanol 1:4,19, tidak jauh berbeda dengan yang diinginkan. Tabel 1 menunjukkan kandungan asam lemak bebas atau SSA cukup rendah, sehingga pembuatan biodiesel dapat dilakukan saat tahap melalui transterifikasi langsung. Rendemen biodiesel tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan rendemen biodiesel dan nilai NMET per NMEO pada berbagai suhu dan waktu reaksi. Semakin lama waktu reaksi, maka semakin besar konversi yang diperoleh karena kesempatan untuk bertumbukan antara satu reaksi semakin besar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendemen tertinggi, yakni 76,6%, terjadi pada suhu 60 derajat Celcius dan lama reaksi 60 menit. Kartika dan Widyaningsih pada tahun 2012 menyatakan bahwa hal ini mungkin terjadi karena pada suhu 60 derajat Celcius, metanol telah mendekati titik di bawahnya sehingga intensitas tumbukan antara reaktan meningkat. Selain itu, pada suhu yang tinggi minyak lebih encer sehingga reaksi menjadi lebih mudah. Bisa dilihat pada tabel rendemen biodiesel dan nilai NAET per NaEO pada slide berikut ini. Yang kedua, konstanta laju reaksi atau K. Berdasarkan tabel 2 dapat dihitung nilai Ln atau 1 kurang rendemen pada berbagai suhu yang dapat diplotkan terhadap lama reaksi seperti ditunjukkan pada gambar 2. Konstanta laju reaksi diperoleh dari plot tersebut yang merupakan gradien persamaan garis linear yang mewakili tiap suhu reaksi. Terdapat kecenderungan bahwa konstanta laju reaksi transterifikasi minyak jelantah meningkat terhadap suhu, yakni K sama dengan 0,003 per menit pada suhu 30 derajat Celcius dan K sama dengan 0,008 per menit pada suhu 40 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius dan K sama dengan 0,010 per menit pada suhu 60 derajat Celcius. Gambar 2 juga menunjukkan bahwa semua garis linear tidak memiliki intersect. Hal ini mungkin terjadi karena selain NME dan biodiesel, di dalam minyak terdapat komponen lain sehingga asumsi sebagaimana diberikan pada persamaan 8 tidak terpenuhi. Bisa dilihat pada gambar hubungan antara lama reaksi terhadap blend atau 1 kurang rendemen pada slide ini. Yang ketiga, energi aktivasi.
Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi yang diperoleh dengan mengambil nilai logaritma yang menghasilkan ln K sama dengan ln A per R 1 per T tambah ln A. Plot hubungan antara 1 per T dengan nilai logaritma alam K seperti diajukan pada gambar 3 menghasilkan persamaan matematis, yaitu ln K sama dengan min 3691 1 per T tambah 6.603 atau K sama dengan 737 eksperimen min 30,687 per RT. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai energi aktivasi adalah 30,687 Joule per mol sama dengan 30,69 kJ per mol dan konstanta frekuensi tumbukan adalah 7,30 per menit. Nilai energi aktivasi reaksi pembuatan biodiesel telah dilaporkan oleh beberapa peneliti dengan nilai yang berbeda-beda, seperti diberikan pada tabel 3. Nilai energi aktivasi yang dihasilkan dalam penelitian ini berada pada kisaran nilai tersebut. Tabel 3 juga mengidentifikasikan bahwa perbedaan energi aktivasi mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah jenis dan sifat minyak yang digunakan, rasio molar minyak. Pada gambar ini yaitu perbandingan antara rendemen biodiesel hasil perhitungan dan hasil eksperimen. Bisa dilihat pada slide ini. Pada tabel 3 yaitu energi aktivasi pembuatan biodiesel melalui reaksi transterifikasi. Dengan bahan baku yang digunakan, yang pertama minyak jelantah. Energi aktivasinya 30,69 kJ per mol. Dengan reaksi yang digunakan itu reaksi orde 1. Dengan kondisi reaksi yaitu memiliki rasio molar 1:4, yaitu minyak dengan metanol. Waktu yang digunakan 10 sampai dengan 60 menit yang dikatalis oleh NaOH pada suhu 40 sampai 55 derajat Celcius. Yang kedua, minyak biji kapuk memiliki energi aktivasi 10,39 kJ per mol. Dengan reaksinya menggunakan reaksi orde 1. Rasio molarnya 1:3, yaitu minyak berbanding metanol. Waktu yang digunakan 60 sampai dengan 120 menit di katalis KOH. Yang ketiga, minyak nyamplung memiliki energi aktivasi 23,34 kJ per mol dengan model reaksi yaitu menggunakan reaksi orde 1. Rasio waktunya 10 sampai 120 menit yang dikatalis oleh kalium oksida dengan suhu 40 sampai 80 derajat Celcius. Yang berikut minyak goreng memiliki energi aktivasi 71,83 dengan model reaksi yang digunakan reaksi orde ketiga. Rasio molarnya 1:6, yaitu minyak berbanding metanol. Waktu yang digunakan 10 sampai dengan 30 menit yang dikatalis oleh KOH. Yang berikut minyak jarak jagar yang memiliki energi aktivasi 38,48 kJ per mol dengan model reaksi yang digunakan reaksi orde 1 dengan rasio molarnya 1:2, 1:4, 1:6, yaitu minyak berbanding metanol dengan waktu yang digunakan 10 sampai dengan 60 menit yang dikatalis oleh NaOH. Yang berikutnya minyak jarak jagar memiliki energi aktivasi 87,81 kJ per mol dengan model reaksi yang digunakan reaksi orde 1 dengan waktu yang digunakan 3 jam dengan suhu 20 sampai 80 derajat Celcius yang dikatalis oleh NaOH. Yang berikut minyak CPO memiliki energi aktivasi 6,195 kJ per mol
Dengan model reaksi yang digunakan reaksi orde 1, rasionya 1:6, yaitu minyak berbanding metanol pada suhu 55 sampai 70 derajat Celcius. Waktu yang digunakan 5 sampai dengan 90 menit. Yang berikut minyak jelantah dengan energi aktivasi 22,468 kurang lebih 0,975 kJ per mol. Model reaksi yang digunakan pseudo homogen 1. Dengan kondisi reaksi metanol heksana sebagai konsolven katalis SNO per TiO2. Minyak jelantah 100 gram dikatalis 3 gram, metanol 61 gram. Suhu yang digunakan 100 sampai 200 derajat Celcius pada tekanan 24 bar. Berikut minyak CPO yang memiliki energi aktivasi 39,27 kJ per mol dengan reaksinya pseudo orde 1 dengan rasio molarnya 1:6, yaitu minyak berbanding metanol. Waktu yang digunakan 1 sampai 60 menit yang dikatalis oleh OKOH, yaitu 0,5 gram pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Yang berikut CPO dan mustard yang memiliki energi aktivasi 30,2 untuk CPO dan 26,8 untuk mustard dengan model reaksi yang menggunakan reaksi orde 2. Dengan kondisi reaksi, rasio molarnya 1:6, yaitu minyak berbanding metanol dengan waktu yang digunakan 1 sampai 30 menit dikatalis oleh KOH pada suhu 40 sampai 60 derajat Celcius. Dari materi yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa konstanta laju reaksi transterifikasi minyak jelantah pada suhu operasi 30 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius berkisar antara 0,003 sampai dengan 0,01 per menit. Energi aktivasi pada reaksi transterifikasi minyak jelantah diperoleh sebesar 30,69 kJ per mol dengan nilai konstanta frekuensi tumbukan sebesar 737,30 per menit. Kinetika orde 1 dapat memprediksi rendemen biodiesel sel secara cukup memuaskan pada waktu reaksi yang panjang, yaitu 120 menit, dan suhu tingginya 60 derajat Celcius, tetapi kurang memuaskan pada suhu rendemen 30 derajat Celcius. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.